Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Ya, teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, ya, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1983. Howard Gardner menyatakan bahwa yang namanya kecerdasan merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, kecakapan untuk mengembangkan masalah baru atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu, yang mana tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita semua, ya. Intelligence menurut Gardner bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi intelligence memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang tentunya bermacam-macam. Seseorang memiliki intelijen yang tinggi apabila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang tentunya dia hadapi dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam suatu teori. Semakin seseorang terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang tentunya situasinya bermacam-macam dan kompleks, maka dikatakan semakin tinggi intelijensinya atau kecerdasannya. Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses gagalnya peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan rendah atau di bawah normal sukar diharapkan bermotivasi tinggi, tapi tidak ada jaminan bahwa dengan taraf kecerdasan tinggi seseorang secara otomatis akan sukses belajar di sekolah. Berbagai ilmu dari Gardner yang telah menemukan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligences, bahwa menurut Gardner ini setiap orang memiliki banyak kecerdasan. Teori ini juga menekankan pentingnya model atau teladan yang tentunya sudah berhasil mengembangkan salah satu kecerdasan hingga puncak. Gardner dalam bukunya Jasmine mengenalkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa kecerdasan tersebut paling tidak meliputi 8 kecerdasan. Ya. Apa saja 8 kecerdasan tersebut? Di antaranya ada kecerdasan linguistik, matematis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan lain-lain. Menurut Gardner, bahwa setiap individu memiliki 8 kecerdasan yang di dalam dirinya dikatakan sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Nah, multiple intelligences ini di antaranya ada kecerdasan linguistik, matematis logis, spasial, kinestetik atau jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Apa itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, atau dikatakan juga sebagai kecerdasan bahasa. Contoh orang yang unggul dalam kecerdasan linguistik misalnya
ada pembaca berita ya, pendongeng, pembicara, orator, editor, wartawan, para penulis, ahli bahasa, sastrawan, jurnalis, orator, dan yang lainnya. Contohnya misalnya dulu Soekarno ya, kemudian juga penulis ya, di Indonesia misalnya ada Andrea Hirata gitu ya, Helvetiana Rosa, dan lain-lain. Selanjutnya, kecerdasan matematis logis merupakan kecakapan untuk menggunakan logika, mengolah angka, atau akal sehat dengan baik. Ya. Kecerdasan matematis juga merupakan kecakapan untuk menghitung, mengualitatif, merumuskan proposisi, hipotesis, serta memecahkan perhitungan-perhitungan matematis yang sifatnya kompleks ya. Contoh dari kecerdasan matematis logis diantaranya misalnya para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, atau programmer ya, peneliti, ahli statistik, pengolah data, dan lain-lain ya. Misalnya orang yang cerdas secara logis matematis ada B.J. Habibie ya. Dia juga seorang ahli dalam pesawat terbang. Linus Torvalds ya, perintis pengembang kernel Linux, dan Al-Khwarizmi diantaranya penemu angka 0, ahli matematika, geografi, juga sejarah ya. Selanjutnya kecerdasan visual spasial atau kecerdasan ruang ya, yaitu kecakapan berpikir dalam ruang, terutama ruang 3 dimensi, atau juga dikatakan sebagai bagaimana seseorang itu mampu mempersepsi dunia spasial visual secara akurat ya. Orang yang unggul dalam kecerdasan ini, ia mampu menangkap bayangan ruang internal dan juga eksternal untuk penentuan arah dirinya atau benda yang dikendalikan. Begitu juga mampu mengubah dan menciptakan karya 3 dimensi secara nyata. Orang yang cerdas secara visual spasial diantaranya pilot ya, nakhoda misalnya dalam suatu profesi tertentu, astronot, pelukis, arsitek gitu ya, perancang, penemu, pencipta, pemburu, pemandu, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kecerdasan kinestetik atau jasmani. Dan ini biasanya berkaitan dengan kecerdasan gerak fisik ya. Yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Begitu juga kecakapan untuk melakukan gerakan, begitu juga keterampilan, kecakapan fisik seperti olahraga. Contohnya misalnya ada penari ya, pengukir, ahli bedah, penata, atlet, mekanik, aktor, aktris gitu ya, olahragawan, perajin profesional, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan musikal, yaitu bagaimana bahwa melalui kecerdasan musikal seseorang memiliki kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, atau bahkan mengekspresikan ya. Seseorang yang memiliki kecerdasan musikal juga, dia memiliki kecakapan yang dimiliki seorang untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitif terhadap melodi, ritme, nada, bahkan tangan nada. Contoh dari orang yang cerdas secara musikal atau musik ya, yaitu penikmat musik, kritikus musik, komposer, komponis, penyanyi, dirijen, musisi ya, atau bahkan pembuat instrumen musik dan sebagainya ya. Kalau di Indonesia misalnya ada Melly Goeslaw ya, siapa aja ya,
silahkan dianalisis. Selanjutnya kecerdasan interpersonal, yaitu bagaimana bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi serta perasaan orang lain ya. Bagaimana bahwa individu juga memiliki kecakapan dalam memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara tepat. Ya. Watak, temperamen, ya. Begitu juga kecerdasan terhadap atau kecenderungan ya, mempunyai kecerdasan terhadap orang lain. Di antaranya orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu ada guru, konselor, aktor, politikus, negosiator, sales, entertainer, pekerja sosial, masuk aktor, aktris dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi inter ya, kalau sekarang intrapersonal, yaitu bahwa bagaimana seseorang mampu memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut ya. Orang yang cerdas secara intrapersonal juga dia mampu misalnya manage emosi dengan baik ya. Bagaimana mampu memahami kehidupan emosionalnya, membedakan emosi orang-orang ya, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri misalnya ya. Apa kekurangan saya, apa kelebihan saya ya. Sehingga dari kecakapan ini mampu membentuk persepsi yang tepat terhadap orang lain. Bahkan mampu menggunakan dalam merencanakan sesuatu, mengerahkan kehidupan pada orang lain gitu ya. Bahkan mampu mengarahkan kehidupan orang lain ya. Di antaranya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal, seorang filosof, psikiater, psikolog, perenung ya, rohaniawan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis ya, yaitu bagaimana bahwa seorang mampu untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan mampu membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya orang yang cerdas secara naturalis adalah mereka mampu mengenali tanaman, hewan dan bagian lain dari alam semesta ini ya. Mampu mengenali dan mengkategorikan berbagai spesies flora dan fauna misalnya di lingkungan sekitar. Orang-orang yang cerdas secara naturalis diantaranya ada ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturalis dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual ya. Orang yang cerdas secara spiritual mereka dapat berhubungan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya ya. Kecerdasan ini juga dapat dikembangkan pada setiap orang melalui misalnya lembaga pendidikan, refleksi teologis ya, dan sebagainya. Misalnya melalui seorang kiai ya, pastor ya, ustadz dan sebagainya. Selanjutnya kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan kecerdasan yang mengarah pada kesadaran dan kemampuan menghayati dengan benar keberadaan dirinya di dunia dan juga tujuan kehidupannya. Orang yang memiliki kecerdasan eksistensial diantaranya adalah seorang filosof ya, di mana mereka mampu menyadari dan menghayati dengan benar keberadaan dirinya di dunia dan tentu apa yang menjadi tujuan hidupnya ya. Nah, apa sih
Selanjutnya, poin-poin penting atau kunci dalam teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk ini. Di antaranya bahwa setiap individu memiliki paling tidak ke-8 kecerdasan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan setiap individu pada umumnya memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan tersebut bekerja sama secara unik dalam mengolah dan mereproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Kemudian banyak juga cara untuk bagaimana menjadi seorang yang cerdas dalam setiap kategori tadi, ya. Dalam proses pendidikan misalnya, bagaimana bahwa melalui proses pendidikan ini seorang pendidik ataupun guru mampu menghargai individu sebagai pribadi yang unik, di mana satu dengan yang lainnya tentu memiliki berbagai perbedaan, ya, baik itu perbedaan dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikis, emosinya, bahasanya, sosial misalnya, ya. Minat, bakat, motivasi, ya, begitu juga kelebihan, kelemahan, dan tentu kecerdasannya. Setiap orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, sekalipun tentu mereka misalnya orang yang kembar sama sekali gitu ya, karena setiap individu itu unik, ya, punya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana menerapkan multiple intelligences ini? Berarti mengelola perbedaan individu sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Adapun konsekuensi dari penerapan multiple intelligences ini tentunya ini akan berimplikasi pada berbagai hal. Di antaranya bagaimana perubahan dalam strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai setiap kompetensi yang tentunya telah ditentukan. Kemudian juga bagaimana upaya mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki oleh anak untuk mencapai kompetensi tertentu dalam yang terdapat dalam kurikulum, ya. Kemudian bagaimana sih langkah penerapan dalam pembelajaran dengan strategi multiple intelligences ini? Pertama, tentunya mampu memberdayakan semua jenis kecerdasan pada setiap mata pelajaran. Kemudian mengoptimalkan capaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa. Kemudian bagaimana juga mampu mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki oleh anak walaupun tentu berbeda-beda. Kemudian menjadikan setiap siswa sebagai seorang juara pada bidangnya masing-masing, ya, atau pada bidang tertentu sesuai dengan kecerdasan yang menonjol pada dirinya. Kemudian juga mendorong guru melakukan inovasi yang tentunya dilakukan secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. Kemudian juga menciptakan kegiatan pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi siswa. Learning is fun, ya. Selanjutnya, apa sih esensi dari teori kecerdasan majemuk ini? Tentunya pertama ada istilah match, ya. Pertama, apa istilah match itu? M-nya menghormati keunikan setiap orang. A, adanya berbagai variasi cara belajar, T-nya tersendirinya sejumlah model penilaian, dan C-nya cara yang hampir tak terbatas untuk tentunya bagaimana siswa mampu mengaktualisasikan dirinya, ya. Ya, saya kira bagaimana dalam pengembangan kecerdasan majemuk ini, tentu saya kira harus lebih memperhatikan bagaimana situasi, kondisi, begitu juga berbagai kecerdasan, keunikan, kelebihan yang tentunya dimiliki oleh siswa, sehingga berbagai kecerdasan yang kurang lebih tadi 8 yang sudah saya sampaikan mampu berkembang secara optimal pada diri setiap anak. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum.